Pangeran Harry sejak lama dikenal sebagai anggota kerajaan yang penuh pemberontakan. Dan tampaknya julukan itu bukan tanpa alasan, karena beberapa surat pribadi yang ditulis oleh ibunya, Putri Diana, kini terungkap dan tampaknya mengonfirmasi hal tersebut. Sebuah rahasia kerajaan yang disembunyikan selama puluhan nam akhirnya muncul ke permukaan. Semuanya berawal dari satu surat yang ditulis langsung oleh Putri Diana kepada Ratu Elizabeth. Isi surat itu begitu kuat, penuh emosi, hingga mampu mengubah perjalanan sejarah keluarga kerajaan selamanya. Apa yang Diana ungkapkan secara diam-diam mengguncang istana Buckingham dan mengubah wajah monarki seperti yang kita kenal saat ini. Hari ini, kita menelusuri kata-kata yang pernah mengguncang mahkota Inggris dan mengungkap kebenaran di balik surat tak terlupakan itu, surat yang mengubah segalanya. Pagi 15 Agustus 1946 datang perlahan di Kensington Palace. Matahari menyinari langit London dengan lembut, membalut taman istana dengan cahaya keemasan. Namun di balik salah satu jendela tinggi yang megah, Putri Diana kembali terjaga. Itu adalah malam ketiganya tanpa tidur. Mata yang biasanya cerah dan hangat tampak berat dan letih. Pikirannya menolak untuk tenang, hatinya bergetar, terpecah antara ketakutan dan tekad. Selama berjam-jam, ia duduk di meja tulis kayu ek yang menghadap jendela, memperhatikan dunia luar yang tampak berputar dengan ketenangan seperti biasa. Para pelari melintas di taman, burung-burung berkicau pelan, dan kota London mulai sibuk seperti setiap pagi. Namun di dalam ruangan sunyi itu, udara terasa berat. Pikiran Diana bergemuruh seperti badai di balik ketenangan tersebut. Ia berada di ambang sesuatu yang selama bertahun-tahun ia hindari. Mengungkap kebenaran. Di atas mejanya berserakan 7 surat kusut. Masing-masing dimulai dengan keberanian tetapi diakhiri dengan keraguan. Setiap percobaan terasa terlalu berbahaya, terlalu menentukan. Ia menulis beberapa kalimat lalu merobeknya lagi, tak sanggup melanjutkan. Kata-kata selalu menjadi tempat aman baginya, tempat ia bisa menumpahkan rasa sakit dan tetap merasa sedikit bebas. Tapi kali ini berbeda. Kata-kata itu membawa kekuatan untuk mengguncang sebuah kerajaan, membuka hal-hal yang selama ini tak pernah dimaksudkan untuk dilihat dunia. Selama 4 tahun ia bergulat dengan keputusan itu. Haruskah ia mengambil risiko? Bagaimana jika surat itu dicegat seseorang? Bagaimana jika hal itu membawa lebih banyak kerusakan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk monarki itu sendiri? Namun bagaimana jika ia terus diam dan membiarkan kedua putranya tumbuh dengan keyakinan palsu tentang kedamaian keluarga mereka? Pikiran itu lebih menyakitkan daripada ketakutannya. Ia menyadari bahwa keheningan sudah cukup lama membawa luka. Ketika jam istana berdentang lembut, Diana mengangkat tubuhnya dan menegakkan duduknya. Keputusan itu sudah dibuat. Ia mengambil pena tinta yang diberikan Pangeran Charles pada hari pernikahan mereka. Ironinya menusuk hatinya. Pena yang melambangkan penyatuan itu kini akan ia gunakan untuk menulis tindakan pembangkangan terakhirnya. Ia menarik selembar kertas tebal berwarna krem dengan pinggiran berembos lambang pribadinya, simbol seorang putri yang telah lama merasa terkurung di balik dinding istana. Tangannya sedikit bergetar saat mulai menulis, namun hatinya teguh. Yang mulia, saya tidak bisa lagi berdiam diri tentang apa yang telah putra Anda lakukan terhadap saya, terhadap anak-anak kami, dan terhadap institusi yang Anda dedikasikan sepanjang hidup Anda untuk menjaganya. Surat Diana bukan sekadar tinta di atas kertas. Itu adalah pelepasan rasa sakit dan pengkhianatan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Ia mengungkapkan kebenaran di balik senyum publiknya, pernikahan tanpa cinta, janji-janji yang dilanggar, dan penderitaan yang harus ia telan dalam diam. Semalaman ia menulis, akhirnya memberi suara pada luka yang selama ini ia kubur. Saat fajar tiba, ia menyegel surat itu dengan ketenangan yang bulat, tanpa menyadari bahwa tindakannya itu akan mengubah sejarah keluarga kerajaan. Keesokan paginya, surat itu sampai ke tangan Ratu Elizabeth dan memicu konfrontasi yang memecah keheningan puluhan tahun dan menandai saat ketika suara Diana akhirnya melampaui tembok istana. Dalam 24 jam,
dinding monarki Inggris yang tampak tak tergoyahkan akan bergetar. Not karena gosip, melainkan karena keberanian seorang perempuan untuk berkata jujur. Dan pada pagi musim panas yang tenang itu, di bawah langit cerah Kensington, seorang putri merebut kembali kekuatannya, bukan lewat gelar atau permata, tetapi lewat 8 halaman kejujuran yang mentah dan tak kenal takut. Bagaimana Diana mendapatkan kembali kekuatannya? Apa yang ia alami? Apa yang ia tuliskan hingga mampu mengubah monarki selamanya? Mari kita telusuri. Di balik kehidupan istana yang seperti penjara, surat Diana tidak ditulis dengan kemarahan, bukan pula dendam. Surat itu tenang, jelas, dan menyayat hati. Justru karena itulah begitu kuat. Setiap baris memancarkan keteguhan seorang perempuan yang terlalu lama dibungkam dan akhirnya siap menyuarakan kebenarannya. Ia memulai dengan mengenang hari-hari sebelum pernikahan bak dongengnya. Acara kerajaan megah yang disaksikan 2 miliar orang di seluruh dunia. 3 malam sebelum upacara itu, Charles mengucapkan kata-kata yang menghancurkan hatinya. Ia tidak mencintainya. Pernikahan itu katanya akan tetap berlangsung karena semuanya sudah diatur. Suaranya dingin dan jauh, seperti seseorang yang mengikuti jadwal, bukan pria yang hendak menikah. Diana baru berusia 20 tahun, muda, penuh harapan mengenakan gaun mimpi, sementara pria yang harusnya mencintainya ternyata telah memberikan hatinya kepada orang lain, Camilla Parker Bowles. Pada halaman selanjutnya, ia menulis tentang bulan madu mereka. Bukan kebahagiaan indah seperti yang dibayangkan publik, tetapi kesunyian yang menghantui. Charles, ungkapnya, memakai manset dengan inisial Camilla, pengingat kejam tentang wanita yang selalu menghantui pernikahan mereka. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menelepon secara rahasia, sementara Diana duduk sendirian memandangi lautan tanpa akhir. Saat ia menangis, Charles menyebutnya terlalu emosional. Saat ia mencari dukungan, ia dituduh terlalu bergantung. Pada titik itu, Diana menyadari kenyataan yang menyakitkan. Pernikahan itu, bagi Diana, bukanlah penyatuan dua hati, melainkan sebuah pertunjukan kerajaan. Dalam suratnya, ia melanjutkan dengan menggambarkan masa kehamilannya. Pertama saat mengandung William, kemudian Harry. Bahkan pada waktu itu, ia sudah menyadari bahwa hubungan mereka kosong. Semakin ia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, semakin ia merasa terperangkap. Tekanan dan kesepian menjadi beban yang tak tertahankan. Istana megah yang dipuja dunia justru terasa seperti penjara emas baginya. Ia mengalami gangguan makan, sebuah jeritan putus asa yang tak ada seorang pun di sekelilingnya mau pahami. Alih-alih mendapat empati, ia justru dihadapkan pada kejengkelan. Kendalikan dirimu. Kau mempermalukan kerajaan. Tidak ada yang menanyakan alasan di balik keruntuhannya. Mereka hanya menuntut agar ia menyembunyikannya dengan lebih baik. Dalam surat itu, Diana membuka tabir keheningan kerajaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Ia mengungkap bagaimana setiap orang yang menunjukkan kebaikan padanya tiba-tiba dipindahkan atau diberhentikan. Teleponnya diawasi, surat-suratnya disaring. Pernah suatu kali ia mencoba menghubungi layanan kesehatan mental menggunakan telepon istana. Dan kemudian ia ditegur karena mencari bantuan di luar lingkungan kerajaan. Aku adalah seorang tahanan, tulisnya, di rumah paling terkenal di Inggris, dikelilingi orang-orang namun sepenuhnya sendirian. Memasuki halaman kelima, nada tulisannya berubah. Dari kepedihan menjadi ketegasan. Diana menjelma menjadi penyelidik atas hidupnya sendiri. Setiap tuduhan disertai bukti, tanggal, waktu, dan tempat. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam mengumpulkan bukti mengenai pertemuan rahasia Charles dengan Camilla yang disamarkan sebagai tugas resmi. Ada 17 kejadian yang ia catat, semuanya diperkuat oleh kesaksian staf dan catatan keamanan. Pada tanggal 15 Januari 1993, tulisnya, Charles mengaku menghadiri pertemuan dengan organisasi Heritage di Gloucester. Faktanya, ia berada di rumah Camilla. Aku memiliki pernyataannya. Kata-katanya bukan luapan emosi,
Itu adalah fakta dingin dari seorang wanita yang tahu bahwa perasaannya saja tak akan pernah dipercaya. Lalu ia memaparkan peran istana. Ia menuding bagaimana para pejabat sengaja menyebarkan cerita palsu, menggambarkannya sebagai sosok tak stabil, dan sebaliknya melukiskan Charles sebagai suami sabar yang menderita. Narasi yang disampaikan kepada Anda, Yang Mulia, tulisnya kepada Sang Ratu, adalah bahwa sayalah sumber masalah. Namun aku memiliki bukti bahwa narasi itu dibuat untuk melindungi Charles dan membungkamku. Ia melampirkan rekaman telepon, kesaksian jurnalis, dan nama-nama pihak yang terlibat. Belum pernah ada seorang anggota keluarga kerajaan menulis surat seperti ini kepada Ratu. Pada halaman ke-7, Diana menuliskan penyalahgunaan fasilitas kerajaan oleh Charles, mulai dari mobil resmi, staf istana, hingga pengamanan yang dibiayai rakyat. Semuanya digunakan untuk mempertahankan hubungan gelapnya. Bagaimana mungkin calon raja memakai sumber daya kerajaan untuk melanggar janji yang ia ucapkan di hadapan Tuhan? Tanyanya. Dan kemudian halaman terakhir yang paling menyayat hati. Diana berhenti menulis sebagai seorang istri dan berbicara sebagai seorang ibu. Ia menceritakan pertanyaan polos William. Ia menulis tentang kebingungan dan kemarahan Harry, tentang luka yang ditanggung kedua anak itu akibat berita-berita dan bisikan penuh gosip. Mereka adalah cucu Anda, pintanya lembut. Mereka berhak mendapatkan kebenaran, bukan kebohongan. Dan akhirnya, kata-kata penutupnya, tenang, berani, dan tak tergoyahkan. Kebenaran harus diungkap. Jika istana memilih diam, maka akulah yang akan menyampaikannya. Itu bukan ancaman, itu janji dari seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali suaranya. Apakah ia berhasil menyampaikannya kepada Ratu Elizabeth? Bagaimana sang ratu bereaksi setelah membaca surat itu? Mari kita dalami kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik dinding istana. Sang ratu membaca kebenaran itu. Diana menutup surat itu dengan lilin merah dan menuliskan, pribadi dan rahasia hanya untuk Yang Mulia. Ia memanggil sekretaris pribadinya, Eleanor Cartwright. Sambil menyerahkan surat itu, Diana berkata lirih, Eleanor, surat ini harus sampai langsung kepada Ratu. Jangan lewatkan jalur resmi istana. Eleanor ragu. Yang Mulia, protokol? Aku tidak peduli protokol, potong Diana lembut. Ini terlalu penting untuk disaring. Pukul 11.45 pagi, surat itu tiba di Buckingham Palace. Sang Ratu sedang makan siang ketika Angela Kelly, asisten seniornya, mengetuk pintu. Sebuah surat dari Putri Wales, Yang Mulia, ditandai pribadi dan rahasia. Alis Ratu terangkat. Sangat jarang, bahkan hampir mustahil, Diana menulis langsung, apalagi melewati prosedur resmi. Dengan rasa ingin tahu, ia memerintahkan Angela pergi dan membuka surat itu sendiri. Setelah membaca beberapa halaman, makan siangnya tak tersentuh. Pada halaman ketiga, wajahnya memucat. Di halaman kelima, ia berdiri di dekat jendela, rahangnya mengeras, matanya kosong. Ketika sampai halaman ke-8, keputusan telah dibuat. Ia mengangkat telepon pribadinya dan berkata kepada sekretarisnya, Robert Fellows, saya membutuhkan Pangeran Charles di sini. Segera, batalkan semua agendanya. Saya ingin dia di ruangan ini dalam 2 jam. Robert, yang telah bekerja selama 3 dekade, belum pernah mendengar nada seperti itu. Bolehkah saya menyampaikan alasannya, Yang Mulia? Katakan, jawab sang ratu dingin, bahwa ibunya ingin membicarakan urusan keluarga. Ketika Charles tiba pukul 14.15, ia tampak kesal dipanggil mendadak. Sang pelayan tidak membawanya ke ruang audiensi resmi, melainkan ke ruang duduk pribadi ratu. Tanda pasti bahwa ini sangat serius. Ratu tidak menyambutnya. Ia berdiri di dekat jendela, surat terlipat di tangannya. Tanpa menoleh, ia bertanya, apakah benar kau mengatakan kepada Diana 3 hari sebelum pernikahanmu bahwa kau tidak mencintainya? Charles terpaku. Ruangan dipenuhi keheningan, hanya dipecah oleh detakan jam antik. Ibu, situasinya tidak sesederhana itu. Ya atau tidak, Charles, ucap ratu, masih menghadap jendela. Charles tergagap mencoba mencari kata. Aku hanya mengatakan bahwa aku menghormatinya dan bahwa kita bisa... Itu bukan yang kutanyakan.
potong sang ratu tajam sambil berbalik menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pewaris takhta itu merasa seperti anak kecil di hadapan ibunya sendiri. Ratu mengangkat surat itu perlahan. Istrimu telah menulis padaku 8 halaman tentang pernikahan kalian. Ingin ku dengar ringkasannya. Charles berusaha menghindar, tapi sang ratu mulai membaca lantang. Tanggal, waktu, kebohongan. 15 Januari 1963. Kau memberitahu staf istana bahwa kau menghadiri pertemuan dengan organisasi Heritage. Sebenarnya, kau berada di rumah Camilla. Jelaskan. Charles membuka mulutnya, tapi tak ada suara keluar. 19 kali. Lanjut ratu dengan nada dingin. 17 kali kau menipu stafmu, rajamu, dan keluargamu sendiri. Ketika Charles bergumam bahwa Diana telah melebih-lebihkan, ratu langsung mengangkat telepon. Robert, bawakan jadwal kegiatan Charles untuk 15 Januari 1993. Juga catatan keamanan tentang pergerakannya hari itu. Ya, aku tunggu. 3 menit kemudian, dokumen tiba. Jadwal resmi mencantumkan pertemuan di Gloucestershire. Log keamanan menunjukkan lokasi sebenarnya. Bullhyde Manor, rumah Camilla. Ratu membaca dalam diam, lalu meletakkan kertas itu di meja. Aku telah dibohongi, katanya pelan, oleh putraku sendiri, untuk menutupi perselingkuhan yang mempermalukan istrimu, menyakiti anak-anakmu, dan menodai keluarga ini. Ia berbicara tentang tanggung jawab, tentang pengorbanan dan kekecewaan, lebih dalam daripada kemarahan. Kemudian ia memberi perintah tegas. Kau akan menelepon Diana hari ini dan meminta maaf. Kau akan memutus semua kontak dengan Camilla sampai perceraian selesai. Kau akan bekerja sama dalam penyelesaian yang adil. Dan kau akan berhenti menggunakan saluran istana untuk menodai namanya. Karena jika tidak, dia akan menceritakan kisahnya. Dan kali ini, dia punya bukti. Charles mencoba bicara, tapi sang ratu mengangkat tangan. Cukup, kau boleh pergi. Lalu dengan suara gemetar, ia menambahkan, aku sangat kecewa, bukan karena pernikahanmu gagal, tapi karena kebohongan, kepengecutan, dan kekejamanmu. Isyarat dari sang ratu kepada Diana. Sebuah permintaan. Maaf, malam itu, ratu duduk sendirian di ruang kerjanya. Cahaya lampu emas memantulkan sinar lembut di atas surat yang telah mengguncang hidupnya. Tangannya yang bergetar menyentuh tanda tangan di bagian bawah, Diana. Ia telah membacanya sebelumnya, namun malam itu setiap baris terasa lebih berat, setiap kata menembus lebih dalam. Dengan setiap kalimat, ia mulai menyadari betapa butanya ia selama ini. Berapa banyak kebenaran yang ia abaikan dan kebohongan yang ia terima demi menjaga kedamaian semu. Tiba-tiba, beban mahkota terasa tak tertahankan. Setelah lama terdiam, ia meraih telepon dan berbicara dengan nada tegas namun lembut. Atur pertemuan pribadi dengan Putri Diana besok pagi. Batalkan semua agendaku. Keesokan paginya, suasana istana terasa berbeda. Sunyi, tegang, dan syarat emosi. Diana datang dengan langkah hati-hati, jantungnya berdebar. Ia bersiap menghadapi dinginnya sikap ratu, mungkin teguran, bahkan penghinaan. Namun ketika memasuki ruang duduk pribadi sang ratu, ia menemukan sesuatu yang tak ia duga. Kehangatan dan penyesalan. Ratu berdiri dari kursinya dan memberi isyarat agar Diana duduk. Aku sudah membaca suratmu, katanya lembut, dan aku memverifikasinya. Setiap detail terbukti benar. Diana, aku berutang padamu sebuah permintaan maaf. Diana terpaku. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang didengarnya. Permintaan maaf dari seorang ratu adalah hal yang hampir mustahil. Namun suara ratu terus bergetar di antara keheningan. Aku tidak diberitahu seluruh kebenaran. Aku sengaja disesatkan. Mereka berusaha melindungi Charles, melindungi citra mahkota, dan aku membiarkannya karena itu lebih mudah daripada menghadapi kenyataan yang tak ingin kulihat. Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar halus. Aku telah mengecewakanmu, Diana. Dan aku juga mengecewakan William dan Harry. Untuk pertama kalinya, topeng kebesaran seorang ratu runtuh. Kewibawaan, jarak, dan ketenangan yang selama ini menjadi perisai, lenyap. Yang terlihat di hadapan Diana bukanlah penguasa, melainkan seorang ibu dan nenek yang dihantui penyesalan. Mata Diana melembut.
Yang mulia, bisiknya, aku tidak pernah ingin menghancurkan monarki. Aku hanya ingin kebenaran terlihat. Aku ingin anak-anakku tahu bahwa ibunya bukan wanita gila atau tidak setia. Aku hanya memperjuangkan kejujuran. Ratu mengangguk perlahan, tatapannya letih namun tegas. Aku sekarang mengerti. Charles akan bekerja sama dalam perceraian yang adil. Dan mereka yang terlibat dalam kebohongan ini akan menghadapi konsekuensi, lanjut sang ratu tegas. Dan aku akan memastikan kedua putramu mengetahui kebenaran itu. Namun, kita harus berhati-hati dengan apa yang sampai ke publik. Institusi ini bergantung pada stabilitas, dan aku harus melindunginya. Diana terdiam lama sebelum menjawab pelan. Publik tidak perlu tahu setiap rincian, Yang Mulia, tapi William dan Harry harus tahu. Mereka perlu tumbuh dengan keyakinan bahwa ibu mereka berdiri untuk kebenaran, bahkan ketika itu menyakitkan. Senyum tipis muncul di bibir sang ratu, nyaris lembut. Itu adil, katanya pelan. Ketika Diana meninggalkan istana hari itu, sinar matahari pagi terasa lebih hangat, lebih cerah, seolah seluruh London menghela napas lega setelah bertahun-tahun bungkam. Ia melangkah ke mobilnya, bukan sebagai wanita hancur yang selama ini digambarkan media, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya didengar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia membawa sesuatu yang lebih ringan dari kesedihan, kedamaian. Di balik jendela, sang ratu tetap berdiri, menatap mobil itu menghilang di gerbang istana. Ia tahu banyak hal telah hilang, kepercayaan, waktu, dan kepolosan. Namun untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia juga tahu ada sesuatu yang suci telah dipulihkan, kebenaran. Dan meskipun dunia mungkin tak akan pernah tahu secara pasti apa yang terjadi di antara mereka pagi itu, baik Ratu maupun Diana sama-sama memahami bahwa akhirnya kebenaran telah menemukan suaranya. Perpisahan kerajaan yang menggetarkan dunia. Apakah keberanian Diana untuk berbicara demi dirinya sendiri menjadi alasan di balik pemakaman megah yang ia terima setelah kematiannya? Mari kita menelusuri lebih dalam. 31 Agustus 1947. Dunia seakan berhenti bernafas. Putri Diana, sang putri rakyat, telah tiada. Peti matinya diselimuti bendera kerajaan dengan garis khas yang menandakan anggota keluarga kerajaan, diterbangkan dari Paris menuju London. Perjalanan terakhir itu dimulai di rumah sakit La Salpêtrière, tempat ia dibawa setelah kecelakaan tragis di terowongan Pont de l'Alma. Dari sana, jenazahnya diantar oleh mantan suaminya, Pangeran Charles, bersama dua saudari Diana menuju pangkalan udara Villa Kublai. Penerbangan duka membawa tubuhnya pulang ke Inggris, mendarat di RAF Northolt. Sesampainya di tanah air, peti jenazahnya terlebih dahulu dibawa ke kamar jenazah pribadi, kemudian ke Chapel Royal di Istana St. James, tempat keluarga dan sahabat dekat dapat memberikan penghormatan dalam keheningan. Malam sebelum pemakaman, peti itu dipindahkan ke Istana Kensington, rumah tempat Diana pernah tinggal, mencintai dan membesarkan kedua putranya. Keluarga kerajaan sebenarnya telah memiliki rencana terperinci untuk upacara semacam ini, dikenal dengan nama sandi Operation Tay Bridge. Awalnya dirancang untuk Ratu Ibu. Rencana itu, yang telah dipersiapkan selama lebih dari 2 dekade, menjadi model bagi perpisahan Diana. Namun, upacara ini bukanlah pemakaman kenegaraan, melainkan pemakaman kerajaan dengan nuansa pribadi, menggabungkan tradisi kerajaan dengan kesedihan tulus rakyat biasa. London tenggelam dalam lautan duka. Pagi hari pemakaman, London berubah menjadi lautan bunga dan air mata. Gerbang Kensington Palace dan Buckingham Palace tertutup oleh tumpukan karangan bunga yang membentang sejauh mata memandang. Persembahan cinta dari orang-orang yang merasa kehilangan sosok yang mereka anggap keluarga sendiri. 8 prajurit Welsh Guards berdiri tegak dalam diam mengawal peti jenazah Diana selama hampir 2 jam perjalanan di jalanan kota. Di atas peti, 3 karangan bunga putih sederhana diletakkan dari saudaranya Earl Charles Spencer serta kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Di antara bunga-bunga itu, terdapat sebuah amplop kecil bertuliskan tangan anak-anak.
mami. Peti itu dilapisi timah sesuai tradisi kerajaan dengan berat hampir 1/4 ton. Namun, yang jauh lebih berat adalah kesedihan di hati jutaan orang yang menyaksikannya. Langkah terakhir seorang ibu. Ketika prosesi dimulai dari Istana St. James, 4 sosok berjalan di belakang peti. Pangeran Philip, Pangeran Charles, 2 pangeran muda, William dan Harry, dan Earl Spencer, saudara Diana. Di belakang mereka, 500 perwakilan dari berbagai badan amal yang pernah Diana dukung turut berjalan. Pengingat akan dedikasinya bagi kaum terlupakan dan yang menderita. Namun di balik ketenangan upacara itu tersembunyi ketakutan nyata. Alastair Campbell, ajudan dekat Perdana Menteri Tony Blair, kemudian menulis bahwa pemerintah dan keluarga kerajaan khawatir akan keselamatan Pangeran Charles. Amarah publik terhadapnya terasa begitu kuat. Keputusan agar ia berjalan bersama kedua putranya juga dimaksudkan sebagai perlindungan seorang ayah yang bersembunyi di balik kehadiran anak-anaknya. Awalnya, Pangeran Philip menolak gagasan agar kedua cucunya ikut berjalan di belakang peti. Mereka baru berusia 15 dan 12 tahun, masih anak-anak yang tengah berduka. Namun ketika melihat tekad mereka, ia hanya berkata pelan, "Kakek akan berjalan jika kalian berjalan." Janji itu menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan keluarga. Pangeran William kelak mengenang momen itu sebagai hal tersulit yang pernah kulakukan. Sementara Pangeran Harry menambahkan, "Tak ada anak yang seharusnya diminta melakukan apa yang kami lakukan hari itu." Namun keduanya mengakui, itulah saat di mana tugas dan cinta keluarga bertemu dalam satu langkah panjang yang sama. Sebuah penghormatan terakhir yang menggetarkan dunia. Ketika iring-iringan tiba di depan Buckingham Palace, keheningan menyelimuti seluruh kota. Keluarga kerajaan berdiri di luar istana. Dalam sebuah gestur langka dan penuh makna, Ratu Elizabeth II menundukkan kepala saat peti Diana lewat. Tanda penghormatan diam kepada seorang wanita yang telah merebut hati dunia. Lebih dari 1 juta orang memenuhi jalanan London hari itu. Sebagian menangis terbuka, sebagian melempar bunga yang jatuh lembut ke mobil jenazah yang lewat. Layar raksasa di Hyde Park menyiarkan upacara pemakaman di Westminster Abbey bagi ribuan pelayat yang tak dapat masuk ke dalam gereja. Itu bukan sekadar perpisahan untuk seorang putri, tetapi untuk cahaya yang pernah menyinari dunia dengan kasih, keberanian, dan kebenaran. Cahaya yang padam terlalu cepat, namun meninggalkan kehangatan abadi di hati umat manusia. Perjalanan peti jenazah Diana melewati jantung kota London bukan sekadar prosesi pemakaman. Itu adalah sejarah yang hidup, kenangan yang abadi, dan cinta yang bersatu dalam satu momen. Sebuah cerminan tentang bagaimana kemanusiaan seorang wanita telah menyentuh jutaan hati di luar tembok istana. Banyak orang beranggapan bahwa pemakaman megah itu hanyalah bentuk empati spontan terhadap kematiannya yang tragis. Namun, apakah sebenarnya Diana berhasil mencapai tujuan dari surat yang ia tulis untuk sang ratu? Mari kita telusuri warisan sejati dari surat itu. The Legacy of a Letter. Warisan dari sebuah surat. Beberapa minggu setelah surat itu dikirim dan dibaca, sesuatu yang halus namun kuat mulai bergerak di balik dinding istana Buckingham. Mesin birokrasi kerajaan yang selama ini dikenal kaku dan diam, perlahan mulai berubah arah, bukan dengan pengumuman besar, melainkan dengan langkah-langkah sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ada di dalam. Penyelesaian perceraian Diana yang sebelumnya berat sebelah dan tidak adil, diam-diam ditulis ulang untuk memberikan hak yang lebih setara baginya. Para pejabat yang selama ini dikenal menyebarkan kabar buruk tentang sang putri, tiba-tiba dipindahkan atau pensiun dini tanpa penjelasan. Dan yang paling mencolok, arus berita negatif tentang Diana di surat kabar. Inggris berhenti secara mendadak, seolah sebuah tangan tak terlihat telah menekan tombol hening. Surat yang memicu badai senyap itu tidak pernah dipublikasikan. Namun dampaknya mengguncang monarki Inggris seperti gempa yang bergetar di bawah lantai marmer istana. Kata-kata Diana, ditulis dengan kelembutan namun penuh luka, telah menggoyahkan fondasi tata krama kerajaan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Perubahan di dalam istana.
Bertahun-tahun kemudian, setelah kematian tragisnya, orang-orang dekat istana masih membicarakannya dengan suara pelan. Mereka mengatakan hubungan antara Ratu Elizabeth II dan Pangeran Charles tidak pernah sama lagi sejak hari itu. Ratu tidak lagi bisa menatap putranya tanpa mengingat percakapan itu. Wajah pucatnya, keheningan yang menyelimuti ruangan, dan kesadaran pahit bahwa kebohongan telah meracuni bahkan jantung keluarga kerajaan. Sang ratu, yang dahulu menganggap Diana sebagai sosok yang terlalu emosional dan tidak stabil, mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bahwa wanita muda itu bukan rapuh, melainkan berani, bukan labil, melainkan jujur. Ia tidak pernah menghancurkan surat itu, sebaliknya, ia menyimpannya dalam brankas pribadi, tertutup rapat, jauh dari mata publik dan tangan para sejarawan istana. Tidak pernah dibicarakan lagi secara terbuka, namun keberadaannya selalu berbisik di antara lorong-lorong kekuasaan. Bagi mereka yang tahu, surat itu telah mengubah segalanya, bukan melalui skandal atau sensasi, tetapi lewat kejujuran yang tenang dan keberanian tanpa pamrih, dampak yang tak terhapuskan. Surat itu mengubah cara monarki memandang tanggung jawab dan transparansi. Ia mengubah pendekatan istana terhadap perceraian kerajaan dan negosiasi internal. Namun pengaruh terbesarnya bersifat pribadi. Surat itu mengubah pandangan sang ratu terhadap Diana, menjadikannya bukan sekadar menantu yang bermasalah, melainkan simbol martabat, keberanian, dan kebenaran. Kadang, revolusi paling besar tidak terjadi di pengadilan atau di depan kamera. Terkadang perubahan itu lahir dalam keheningan, di atas selembar kertas, dengan tinta yang jujur, disegel lilin merah, dan dikirim oleh tangan yang gemetar kepada seorang ratu yang akhirnya harus mendengarkan. Kata-kata Diana tidak pernah ditulis untuk dunia, namun gema dari kalimat-kalimat itu terus hidup, mengalir di setiap koridor, di setiap bisikan, di setiap keputusan yang diambil di dalam istana. Sang putri, yang pernah menyebut dirinya tahanan di Istana Emas, melalui sebuah surat sederhana yang penuh ketulusan, akhirnya merebut kembali kebebasannya. Ia tidak melawan dengan perang atau kemarahan, ia menulis dengan keadilan di hatinya. Dan lewat tulisan itu, ia mencatat salah satu tindakan paling revolusioner dalam sejarah modern keluarga kerajaan Inggris. Keberaniannya membuktikan bahwa kadang suara paling lembut bisa meninggalkan jejak terdalam. Dan bahwa pena ketika dipandu oleh kebenaran mampu mengguncang bahkan sebuah mahkota.